Pernahkah teman-teman ketika sedang buru-buru mau ke kantor atau ke kampus, tapi tidak menemukan kunci motor yang mau digunakan? Setelah lama mencari-cari, akhirnya kunci tersebut ditemukan di tempat biasanya kamu letakkan. Padahal kayaknya kamu sudah cari di tempat itu, tapi kok tadi nggak kelihatan ya? Seolah matamu ditutup oleh sesuatu sampai tidak menemukan kunci yang di depan matamu itu. Pengalaman ini juga pernah dialami oleh dua orang pengikut Yesus, di mana mereka sedang berjalan bersama dengan Yesus sejauh 7 mil, tapi tidak menyadari bahwa yang di samping mereka itu adalah Yesus, seolah mata mereka tertutup oleh sesuatu. Kisah ini bermula ketika dua orang pengikut Yesus, yaitu Kleopas dan satu lagi tidak disebutkan namanya, berjalan menuju Emmaus dari Yerusalem. Hari itu adalah hari ketiga setelah Yesus disalibkan, dan mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran tentang kejadian yang dialami Yesus. Tiba-tiba Yesus datang dan berjalan bersama mereka. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus pun bertanya apa yang mereka sedang bicarakan. Wajah mereka pun langsung murung dan menceritakan bahwa Yesus yang adalah guru bagi mereka dan menjadi harapan untuk membebaskan bangsa mereka telah dihukum mati disalibkan oleh para imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin. Tadi pagi juga, para perempuan tidak mendapati mayatnya di kuburan. Mereka pun sedih dan telah kehilangan pengharapan, sehingga memutuskan untuk pulang kampung kembali ke Emmaus. Mendengar cerita mereka, Yesus pun menegur mereka dan menjelaskan bahwa penderitaan memang harus dialami Sang Mesias seperti yang dituliskan di kitab para nabi. Sepanjang perjalanan sejauh 7 mil atau 11 km, Yesus pun menceritakan segala hal tentang Dia dalam seluruh kitab suci. Sesampainya mereka di Emmaus, Yesus seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi didesak mereka untuk tinggal bersama mereka karena hari sudah mulai gelap. Yesus pun mengiyakan dan tinggal bersama mereka. Ketika mereka hendak makan, Yesus mengambil roti, memberkatinya, memecahkan roti tersebut dan membagikan kepada mereka. Ketika mereka memakannya, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Dia lenyap dari tengah-tengah mereka. Mereka sadar bahwa selama ini mereka sedang berjalan bersama Yesus, dan selama itu pun hati mereka berkobar-kobar mendengar Yesus yang menceritakan kitab suci kepada mereka. Malam hari itu pun mereka langsung bergegas kembali ke Yerusalem. Di Yerusalem, mereka bertemu para pengikut Yesus, termasuk murid-muridnya. Kemudian mereka menceritakan pengalaman mereka bertemu dengan Yesus. Sementara mereka menceritakannya, Yesus tiba-tiba berada di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Kita pun mungkin pernah mengalami hal yang serupa dialami oleh Kleopas. Mungkin saja teman Kleopas yang tidak disebutkan namanya ini adalah cerminan diri kita sendiri. Kita pernah mengalami permasalahan hidup yang begitu besar sehingga membuat kita kecewa dan kehilangan harapan, sehingga menutup mata kita untuk mengenal Tuhan. Dalam kekecewaan ini, apa yang kita lakukan? Seperti Kleopas yang pergi meninggalkan para pengikut Yesus di Yerusalem, kita yang kecewa juga pergi meninggalkan persekutuan kita dan berharap di luar sana ada penghiburan lain yang akan menyembuhkan kekecewaan kita. Jangan pernah lari dari gereja atau persekutuan ketika kita mengalami persoalan yang tidak mengenakan. Kembalilah, berbicara dan bawa permasalahanmu kepada Tuhan. Kita pun pernah seperti Kleopas yang salah memahami firman Tuhan. Mereka pikir Yesus akan menjadi pemimpin yang akan membebaskan bangsa mereka, tapi akhirnya kecewa karena Yesus malah ditangkap dan dihukum mati. Padahal seperti itulah yang harus terjadi. Dalam menghadapi permasalahan, bacalah dan pahamilah firman Tuhan dengan benar, sehingga membuat kita mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Kehendak Tuhan kadang tidak sesuai dengan kehendak kita, tapi kita percaya bahwa Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Berikutnya kita harus percaya bahwa Yesus selalu hadir di samping kita, walau mungkin kita melupakannya. Seperti Dia hadir berjalan bersama Kleopas, maka percayalah, Yesus selalu hadir berjalan bersamamu, baik itu di saat suka maupun duka. Berbicaralah kepadanya dan utarakan permasalahanmu. Seperti Kleopas yang mendesak Yesus untuk masuk tinggal bersamanya, kita juga harus mengundang Yesus untuk masuk di hidup kita. Jika ingin hidup kita ada dalam kehendak Tuhan,
maka kita harus selalu mengundang Dia hadir di dalam segala bidang hidup kita, sehingga Yesus membuka mata hati kita yang buta dan iman kita kembali bangkit dan berkobar-kobar, sehingga kerajaan Allah sungguh nyata di hidup kita. Terima kasih sudah melihat video singkat ini, semoga memberkati, dan jangan lupa share video ini agar siapa tahu juga bisa memberkati teman-teman lainnya. Cek juga channel kami untuk melihat video-video animasi Kristen lainnya.